baik itu karyawan, manajemen, ataupun barista Red Bar, para pelanggan yang selalu loyal dengan Kopi Siloka, para supplier, teman-teman komunitas, teman-teman disabilitas, dan seluruh pihak yang selalu bekerja sama dengan Siloka. Terima kasih sebesar-besarnya dari saya sebagai CEO dari Kopi Siloka. Buat saya itu adalah keluarga besar. Yang namanya keluarga, fungsinya adalah saling membantu. Dan mudah-mudahan sampai di masa yang akan datang, kita terus melangkah setujuan. Halo, nama saya Arif Hidayat Putra. Saya CEO dari Kopi Siloka. Tepat bulan Juli 2019, awal mula berdirinya Kopi Siloka di Kota Tasikmalaya. Nah, ini yang jadi menarik adalah ide awalnya ini berawal dari saya melihat adanya peluang bisnis kopi di Kota Tasik yang pada saat itu belum ramai dengan konsep coffee to go-nya. Nah, Siloka hadir di Kota Tasikmalaya dengan memberi warna baru untuk industri kopi, yaitu dengan konsep coffee to go. Jadi memudahkan masyarakat Kota Tasik untuk menikmati kopi tanpa harus berlama-lama di kedai kopi pada saat itu. Nah, akhirnya berdirilah Kopi Siloka yang pertama di Jalan Tarumanegara di Kota Tasikmalaya. Awal berdiri Kopi Siloka itu di Kota Tasikmalaya dibantu dengan 2 orang karyawan aja. Waktu itu ada Sopian dan juga Rini, yang dimana sampai saat ini mereka sudah berkarir di tempatnya masing-masing. Jadi pada saat itu hanya dibantu oleh 2 orang karyawan, dan juga saya bersama istri masih juga terlibat dalam operasional di coffee shop waktu itu. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah berjalannya tahun, kita sudah sampai di usia yang ke-7 tahunnya di tahun ini, sudah mencapai jumlah karyawan 70-80 orang dengan total cabang, ada 4 cabang di Kota Tasik dan 1 cabang di Kota Bandung. Kalau Silokanya sendiri ini berasal dari bahasa Sunda. Ya, Siloka itu kurang lebihnya adalah perumpamaan atau filosofi. Jadi banyak istilah-istilah Sunda itu ibaratnya adalah perumpamaan. Nah, itu adalah Silokanya. Kalau bahasa Sunda itu Siloka. Tapi saya juga punya arti sendiri bahwa Siloka itu adalah akronim dari Siap Loba Kabisa atau Sing Loba Kabisa. Sing Loba Kabisa, jadi harus bisa banyak hal gitu. Multi talent, atau bahkan karena saya mengambil makna dari diri sendiri yang senang dengan mencoba berbagai hal baru. Saya senang mempelajari hal-hal baru, membaca buku-buku dengan berbagai macam jenis gitu. Jadi saya berharap anak-anak muda khususnya Siloka ini bisa menjadi inspirasi, yaitu bisa banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari. Siloka ya. Kalimat. Ya tadi, sebetulnya Siloka itu banyak hal kalau kita menjadi akronim, bisa banyak makna ya. Sing loba kabisa, sing loba kanyaah, sing loba kaboga. Jadi dengan ibaratnya dengan berbagai macam kebisaan dan juga kita juga sing loba kanyaah ya, yaitu semoga banyak yang sayang, maka diharapkan jadi semoga bisa banyak kepunyaan gitu atau rezeki yang berlimpah. Jadi itu sih sebetulnya. Yang paling banyak berperan tentunya kalau perjalanan Siloka tentunya selain orang tua ya, doa orang tua itu yang paling utamanya, karena banyak sekali kisah dengan orang tua, baik itu orang tua saya ataupun mertua, orang tua dari pasangan, dan yang utamanya adalah istri. Nah, sebenarnya ini Siloka ini berdiri karena dukungan dan support juga dari pasangan, yaitu Bu Ina yang sekarang menjadi Direktur Finance ya. Beliau juga banyak support, banyak kasih masukan. Jadi sebetulnya Bu Ina ini lebih banyak melihat tren. Ya, namanya ibu-ibu ya. Kadang senang dengan jajan, melihat tren gitu ya, penjualan ataupun tren yang ada di Indonesia saat ini. Nah, saya biasanya yang mengonsepnya. Jadi Bu Ina yang ngasih tahu tren, saya yang mempelajari dan mengonsep. Barulah kita eksekusi bersama. Satu kata sebenarnya itu keluarga. Ya, jadi Siloka ini berdiri, kalau tadi dibilang di awal kita hanya dengan 2 orang karyawan, sekarang sudah sampai 70 bahkan 80 karyawan, dengan dimana di dalamnya juga banyak sekali ada beberapa hal yang kita bangun, baik itu dari komunitas, si loyal atau pelanggan yang selalu datang ke Siloka, lalu bahkan kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa pegiat lingkungan, dan juga di antara 70-80 karyawan yang ada di Siloka ini juga terdiri dari teman-teman disabilitas yang terlibat
di Siloka banyak sekali yang membantu Siloka bisa berjalan sampai di tahun ke-7 ini. Jadi menurut saya semua hal yang pernah terlibat ataupun sampai sekarang terlibat dengan Siloka, buat saya itu adalah keluarga besar. Yang namanya keluarga, fungsinya adalah saling membantu. Jadi makanya dari Siloka juga banyak hal yang kalau teman-teman komunitas ingin mengadakan acara, ingin mengadakan kegiatan, sebisa mungkin Siloka yang paling duluan membantu teman-teman komunitas tersebut. Banyak ya beberapa sebetulnya, kita bertahap ya kegiatannya. Dan sekarang sudah banyak sekali yang berjalan yaitu Siloka Academy. Siloka Academy adalah pelatihan untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin belajar bagaimana menjalankan bisnis coffee shop misalkan ataupun membuat kopinya, seduhannya. Jadi kita membuka kelas untuk pelatihan kopi. Lalu selain itu pun kita juga Siloka Academy ini pun mengadakan perlombaan di bidang kopi juga, di mana diawali kemarin itu kita mencoba untuk mengadakannya untuk teman-teman barista Siloka terlebih dahulu, dan antusiasnya juga meningkat dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas barista dari Siloka, atau kita sebutnya kalau barista Siloka itu barista red bar gitu, iya barista loka gitu ya sebutannya. Dan juga setelah itu selain Siloka Academy kita juga ada program yaitu Zero Waste. Jadi kita bekerja sama dengan para sukarelawan yang bekerja di bidang pengolahan sampah. Nah, jadi semua sampah yang dihasilkan dari semua outlet Kopi Siloka, kita kerjasama dengan pihak tersebut untuk sampahnya bisa diolah kembali menjadi nilai finansial yang baru gitu. Jadi menghasilkan lah dari sampah yang dibuang, yang selama ini mungkin masyarakat akhirnya malah menjadi hambatan, ya jadi sampah saja terbuang, kita mengelola sampah tersebut malah menjadi nilai ekonomi baru untuk masyarakat yang mengelolanya. Itu yang keduanya. Jadi pengolahan sampah yaitu kita namanya adalah Zero Waste Program. Lalu berikutnya kita juga ada yang namanya kedai inklusif. Kedai inklusif ini adalah bagaimana setiap outlet dari kedai Kopi Siloka ini bukan hanya menerima teman-teman disabilitas, tapi juga kita memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas bisa juga berkesempatan bekerja di Kopi Siloka. Itu yang sedang dijalankan saat ini, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan respon yang baik juga dari pemerintahan Kota Tasikmalaya. Kita mendapatkan juga penghargaan dari Wali Kota Tasikmalaya dan juga dari Dinas Sosial. Kita banyak sekali komunikasi dengan pemerintahan Kota Tasik, yang mudah-mudahan kegiatan yang kami lakukan ini juga bisa ditiru oleh teman-teman pengusaha kedai kopi di Kota Tasikmalaya, di Bandung ataupun dimanapun berada. Gitu sih. Mimpi ya? Iya. Wah, kalau ngomongin mimpi saya tuh paling banyak yang bisa dibahas karena sampai saat ini Kopi Siloka masih berdiri juga kurang lebihnya karena berawal dari mimpi. Dari awal saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kopi juga saya nggak tahu cara bikinnya seperti apa, sampai sekarang melibatkan banyak pihak. Jadi kalau bicara mimpi saya itu bisa dibilang cukup besar. Bahkan nggak tahu nih sanggup nggak sampai ke mimpi itu. Jadi mimpinya gini, kalau dalam satu kalimat, dari Tasikmalaya untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jadi Kopi Siloka ini saya harapannya adalah berawal dari kota Tasik, kita bisa berada sampai ke seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia selesai, baru kita sampai ke seluruh dunia. Harapannya seperti itu. Jadi masih jauh sekali di umur yang 7 tahun ini, sebetulnya langkah yang masih sangat jauh mencapai impian, tapi saya sih harapannya masih sangat besar, dan ini PR kita bersama, bahkan PR kami sebagai manajemen dari Kopi Siloka ingin terus memberikan manfaat sebesar-besarnya, karena dengan semakin bertumbuhnya Kopi Siloka, semakin besar dampaknya, maka manfaatnya pun harapan kami adalah semakin besar juga untuk masyarakat. Ya, pesan untuk semua pihak yang terlibat, baik itu karyawan, manajemen, ataupun barista red bar, para pelanggan yang selalu loyal dengan Kopi Siloka, para supplier, teman-teman komunitas, teman-teman disabilitas, dan seluruh pihak yang selalu bekerja sama dengan Siloka. Terima kasih sebesar-besarnya dari saya sebagai CEO dari Kopi Siloka, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ke depannya kita masih selalu bersama, masih kita selalu berjalan beriringan, masih terus kita menuju kepada impian yang masih kita miliki,
masing-masing dan selalu menggunakan Kopi Siloka menjadi tempat berlabuhnya, tempat kita menjalankan semua hal kegiatan yang dimana kegiatan ini pun menjadi jalan kita untuk mencapai keimpian kita masing-masing dan mudah-mudahan sampai di masa yang akan datang kita terus melangkah setujuan.